Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Oke, sekarang kita akan membahas mengenai fungsi komposisi bagian kedua. Menentukan fungsi jika fungsi komposisi dan sebuah fungsi penyusunnya diketahui. Nah, di sini fungsi komposisinya diketahui dan fungsi penyusunnya, mau fx ataupun gx misalnya diketahui. Sehingga dapat ditentukan fungsi gx ataupun fx. Lalu bagaimana penyelesaiannya? Nah, kita lihat. Jika di sini yang diketahuinya adalah f bundaran gx atau boleh ya, g bundaran fx. Nah, yang pertama, jika fx-nya diketahui, kemudian gx-nya yang ditanyakan, maka cara penyelesaiannya kita harus mensubstitusikan bentuk gx ke fungsi fx ya. Nah, kalau misalnya nih gx-nya yang diketahui kemudian dan fx-nya yang ditanyakan, maka cara yang kita gunakan adalah dengan menggunakan metode fungsi inverse. Oke, kita lihat contoh yang pertama. Diketahui fx sama dengan 4x minus 1. Dan fungsi komposisi f bundaran gx itu sama dengan minus 2x plus 3. Tentukan fungsi gx-nya. Nah, karena fungsi gx yang ditanyakan, maka kita bisa langsung nih substitusikan bentuk gx ke fungsi f-nya. Nah, ingat ya, yang pertama nih. Karena gx yang ditanyakan, kita substitusikan bentuk gx ke fungsi f-nya. Maksudnya bagaimana? Nah, di sini kan kita lihat, kita punya f bundaran gx itu definisinya itu sama dengan f gx kan. Nah, berapa f bundaran gx atau fgx itu berapa? Nah, di sini kita lihat minus 2x plus 3. Oke, minus 2x plus 3. Nah, baru kita substitusikan bentuk gx ke fungsi f-nya. Nah, ini ya bentuk gx-nya itu gx, kita tulis gx. Nah, di sini fungsi f di sini kan awalnya 4x minus 1. Nah, variabel x-nya kita ganti menjadi gx. Nah, oke, variabel x-nya kita ganti menjadi gx. Yang awalnya 4x minus 1 menjadi 4 gx minus 1. Nah, jadi variabel x-nya kita ganti dengan gx. Sama dengan, kita tulis ulang, minus 2x plus 3. Kemudian, cara penyelesaiannya dengan menggunakan aljabar biasa ya. Ada minus 1, kita pindah ruaskan nih ke kanan, menjadi plus 1 ya. Menjadi 4, gx sama dengan minus 2x plus 3 plus 1. Nah, 4gx sama dengan minus 2x, 3 plus 1, 4. Karena yang dicari adalah gx, berarti pindah ruas lagi nih si 4. 4 pindah ruas. Dari awalnya pengkali menjadi pembagi. Minus 2x plus 4 per 4. Minus 2 dibagi 4, kita sederhanakan menjadi minus 1 per 2x. 4 dibagi 4, hasilnya 1. Jadi fungsi gx sama dengan minus 1 per 2x plus 1. Itu penyelesaiannya ya. Nah, bagaimana jika sekarang yang fx yang ditanyakan? Diketahui gx sama dengan x minus 2, dan fungsi komposisi f bundaran gx sama dengan x kuadrat minus 3x plus 5. Tentukan fungsi gx-nya. Kita pakai cara atau metode, nah yang kedua nih, metode fungsi inverse. Nah, bagaimanakah metode fungsi inverse? Nah, untuk metode fungsi inverse, di sini kita misalkan ya, gx-nya itu kan sama dengan x minus 2. Kita misalkan dia sama dengan A. Oke, boleh A, boleh P, boleh Q, atau Y, Z, boleh ya. Variabel lain selain X. Jadi kita ganti variabel lain selain X. Nah, di sini Ustazah pakai pakai A ya. Gx sama dengan, di sini ya, X minus 2 dimisalkan sebagai A. Berarti kita bisa mendapatkan X sama dengan A, 2-nya pindah ruas, jadi plus 2. X sama dengan A plus 2. Nah, baru setelah itu, kita selesaikan nih, dari definisinya. F bundaran Gx, kita tahu definisinya adalah F Gx ya. Oke, kita tulis ulang. Berapa? X kuadrat minus 3 plus 5. Nah, di sini kita substitusikan variabel x yang ada pada gx ini, fgx ini, kita ganti menjadi yang udah kita rubah ini, a plus 2. Nah, variabel x-nya kita ganti semuanya menjadi a plus 2. Oke, karena ada a, berarti kita tulis saja di sini a. Fa sama dengan x kuadrat.
Karena X-nya ganti menjadi A plus 2, menjadi A plus 2 dikuadratkan. Dikurangi 3 dikali X. X-nya berapa? A plus 2 plus 5. Nah, A plus 2 dikuadratkan. A plus 2 dikali A plus 2. Itu pakai perkalian pelangi ya, masih ingat? Hasilnya adalah A kuadrat plus 4A plus 4. Baru setelah itu kita selesaikan yang selanjutnya. Minus 3 dikali A, minus 3A. Minus 3 dikali 2, minus 6. Baru plus 5 kita turunkan. Baru kita selesaikan nih. Yang punya variabel bisa diselesaikan dengan yang punya variabel yang sama. A kuadrat plus, di sini ya, 4A dikurangi 3A, hasilnya 1A. Oke, kita tulis A. 4 dikurangi 6, minus 2. Minus 2 ditambah 5, plus 3. Nah, kemudian karena hasilnya adalah A kuadrat plus A plus 3. Nah, baru setelah itu kita rubah kembali variabel A ini menjadi X seperti awalan ya. Jadi variabel A-nya kita rubah menjadi X, maka fx sama dengan X kuadrat plus X plus 3. Jadi fungsi fx sama dengan X kuadrat plus X plus 3. Nah, seperti itu ya. Oke, agar lebih memahami penjelasan hari ini, ada 2 soal yang bisa dikerjakan. Cukup sekian pembelajaran hari ini. Semoga kita mendapatkan keberkahan apa yang telah kita lakukan. Mohon maaf atas kekurangan kelebihannya. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.